Amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berbahagia karena bukan kita memiliki segala sesuatu. Ya, tapi kita sudah bahagia dulu tanpa memiliki apapun. Karena sang bahagia itu adalah pribadi Yesus dalam hidup kita. Amin. Jadi nanti Natalan mau berlibur, silakan berlibur. Tapi jangan berlibur cari bahagia. Enggak. Tapi sudah bahagia dulu, silakan nikmati liburan, nikmati refreshing, nikmati saudara hidup ini. Karena apa? Sudah bahagia. Ya, pengantin minggu yang lalu ketika saya berkati, saya bilang gini, jangan menikah cari bahagia, nggak akan bisa. Ya, yang ada kecewa. Ya, oh saya mau menikah supaya bahagia, enggak. Kamu bahagia dulu baru menikah, keren nggak? Ya, banyak kan orang mau nikah supaya bahagia kan, maka ucapannya selamat berbahagia, ya. Bunga papannya selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Ya, sebulan bahagia, bulan kedua menderita. Kenapa? Kok nggak dapat bahagianya? Saya kan mau menikah supaya bahagia. Enggak, kita ini orang-orang yang berbahagia. Kenapa kita ini berbahagia? Kita ini kan seperti gadis-gadis kampung, ya. Sudah miskin, kita bodoh, tapi ada satu pangeran yang kaya raya, yang ganteng saudara. Datang ke rumah kita saudara, ketemu sama orang tua kita, dia mau meminang kita, mau jadiin istrinya. Bahagia enggak? Hah? Wih, siapa saya gadis kampung, ya udah bodoh, miskin, susah, dicintai sang pangeran yang kaya raya, yang punya segala-galanya. Wow. Enggak. Tapi kita belum ya. Saya juga belum gitu. Harusnya kita ini kan GR. Kita harusnya kan sombong. Kita kan kemana-mana kita ceritain. Wah, aku orang yang paling berbahagia di dunia. Kok bisa begitu? Kamu baru dapat bonus akhir tahun? Enggak. Oh kamu dagangannya ramai? Enggak. Oh kamu baru dapat anak? Enggak. Kenapa kamu bahagia? Kenapa? Aku dicintai pangeran yang kaya raya. Dia datang ke kampungku, dia ketemu sama mama papaku, dia melamar aku. Wais. Bukan maharnya 5M. 100 hektar kebun sawit gitu ya. Ada gitu ya. Wah kayaknya bangga, bukan itu. Tapi apa? Kok mau ya dia mencintai aku? Kok mau ya? Siapa saya? Akan jelaskan, kita bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yesus yang memilih kita. Ya udah, kalau Yesus sudah pilih kita, harusnya kita GR kan? Iya, tapi kita kurang. Kemarin saya ketemu seorang pembeli, ini saya bilang saya bisa melihat Tuhan itu betul-betul dalam segala hal. Ini pembeli unik sekali saudara. Dia tinggal di Tangerang Selatan, lalu hari Jumat dia ke Duta. Ya. Kemarin dia ketemu saya di Pamulang. Gimana ceritanya? Jumat dia ke Duta, dia naik Grab, saudara. Lalu dia bilang, saya mau ambil sepedanya di Pamulang, karena saya tinggal daerah Tangerang Selatan. Oke, saudara. Nah, kemarin ketemu saya di sana gitu. Wah dia langsung, pokoknya naruh woi, ini papi maminya anak-anak ya. Ya udah saya panggil papi mami aja ya. Jadi udah akrab aja. Udah dia tanya, papi usianya berapa? Saya bilang segini, oh saya lebih tua dari papi gitu loh. Tapi dia panggil saya papi. Oh dengan bangga dia mulai menceritakan, papi saya ini demen sepeda, papi di rumah sudah 13 sepeda. Wih keren. Abang baru satu ya? Berapa? Satu juga ya, satu aja gak habis ya. Saya 13 sepeda, wah dia sebut merek ini. Saya bilang banyak banget. Saya bilang itu, iya saya hobi. Dia sebut Brompton, disebut spesialis gitu. Wah barang-barang mahal semua gitu. Ya. Papi lihat saya mukanya muka pribumi papi. Tapi hati saya papi, cara dagang saya cungkok. Teman saya itu digelodok banyak. Si Aseng, si Acin, si Acau. Wah itu teman saya semua. Jadi gaya bisnis saya beda loh. Padahal dia perkenalkan saya Pak Haji. Keren ya. Saya naik sepeda tuh jauh. Papi, dipanggil saya papi, sini panggil mami. Gimana menurut mami gitu. Mami naik sepeda enggak? Dulu waktu Covid kata mami, sekarang enggak lah, padat gitu ya. Ya, gitu dia.
Oh, saya naik sepeda sampai ke Aceh sana gitu loh. Sampai ke Brunei, sampai ke Thailand saudara. Sampai begitu. Saya kalau ke Aceh, dia bilang kilometer KM0 yang di Sentul, belum ada apa-apanya. Hah, belum ada apa-apanya. Pernah ke KM0 Sentul? Karena kan kita naik mobil aja kayak gini, apalagi naik sepeda betul kan. Belum ada apa-apanya, yang di Aceh dia bilang gitu. Ya, wah itu tinggi banget, tapi saya enjoy gitu. Jadi saya tahunya kemana? Oh Kalimantan, saya harus bawa sepeda ini. Saya ke Papua, saya harus bawa sepeda ini. Saya ke Brunei harus bawa sepeda ini. Wah dia cerita, pokoknya dengan pede, dengan berani ya. Saya dagang, wah saya kenal ini, kenal ini, kenal ini. Dia nggak berhenti-berhenti ngomong saudara. Anaknya yang nyeletuk. Ya, Pak, maklum Pak, Bapak saya ketemu sama siapa aja dia ngomong aja. Sampai anaknya tuh malu sendiri gitu loh. Saya bilang nggak apa-apa, kan dia bebas. Dia banggain kok. Kenyataannya kan nggak tahu. Betul nggak? Kenyataannya nggak tahu kan. Dia sampai cerita, saya tanya istrinya mana? Waduh, papi baru meninggal papi. Bulan lalu atau berapa bulan yang lalu. Oh kami pergi kemana-mana berdua papi. Suatu kali istri saya minta nasi goreng papi. Saya beli nasi goreng. Habis itu dia tidur mati papi. Sekarang aku gak berani lagi tinggal di rumah. Aku tinggal di apartemen katanya. Karena aku tinggal di rumah nangis terus papi ingat sama dia. Tapi dia ngomongnya bukan sedih, ceria gitu loh. Saya kira orang bangga banget gitu saudara. Ya. Cuma saya bilang ini orang aneh. Ya. Menurut cerita dia kan kaya raya dong, 13 sepeda dan sepeda yang mahal gitu loh. Sampai dia bilang, ini saya punya sepeda nih velgnya aja nih 20 juta. Saya belum kasih anak saya pakai. Saya beli yang murah-murah aja buat anak saya pemula, anaknya cewek ya, baru lulus UPH. Ini anak saya papi sebentar lagi ke Belanda. IP-nya 4,0. Pokoknya dia bangga, dia ngomong kan. Orang bilang dia kongtai terserah. Tapi saya wah kok dia bebas ya, kok dia merdeka begini ya. Ya, padahal kita nggak tahu kan kenyataannya. Kalau kesini naik Grab, dia nggak mau bawa sepedanya ketemu di Pamulang. Di Pamulang dia juga naik Grab. Hah? Saya bilang ini orang unik kan. Pamulang kan dekat. Dia bilang saya ambilnya di Pamulang. Kok saya pikir dia bawa mobil pribadi. Tapi yang saya mau dapat Tuhan ajarkan kepada saya. Kamu harusnya seperti orang ini. Ngomong aja dengan penuh kebanggaan. Kan ada aku dalam diri kamu. Harusnya kita nggak begini dong. Wah kita kan bangga. GR. Enggak ada aku yang paling jelek, aku yang paling hina, aku yang paling miskin, aku yang paling susah. Enggak ada gitu-gitu. Wah kita dengan penuh mantap. Kenapa? Karena kita tahu siapa pemilik hidup kita. Hari-hari ini Tuhan ajarkan ya saya secara khusus ya kami saudara ya bahwa ternyata Tuhan itu banyak berbicara saudara bukan hanya kepada orang-orang Kristen. Enggak. Ya, saya dengar saudara ada channel YouTube namanya Ngaji Roso. Ya. Lalu ada Kamu bisa ya? Bisa apa? Saudara, boleh klik, boleh ya denger aja nggak apa-apa. Tapi saya lihat ini orang-orang kok mereka nggak di dalam Yesus gitu. Tapi apa yang mereka sampaikan itu saudara seperti yang Tuhan sedang ajarkan kita hari-hari ini. Jangan pakai pikiran, jangan pakai perasaan. Ya, kehendakmu mati, sadar aja diri kita ini kesadaran. Wih, saya bilang luar biasa ya saudara. Jadi kita terbuka. Karena kalau kita berpatokan dengan Kristen bahaya loh. Kita bisa mati. Orang jahat saudara masuk agama tambah jahat. Orang baik gak masuk agama tetap baik. Iya. Jadi kalau kita masuk agama justru membahaya hidup kita. Makanya Tuhan rombak kita saudara. Keluar dari liturgi-liturgi, keluar dari konsep-konsep gereja. Kita betul-betul bebas. Ya, Tuhan tuh sedang mengajar setiap orang yang mau buka hatinya. Kemarin kami ketemu seseorang yang saya memelekkan mata saya luar biasa. Dia menceritakan tentang kehidupan papanya. Saudara. Ya, papanya Buddha totok. Kental sekali Buddhanya. Ya, karena memang dari satu daerah yang Buddha kuat, Konghucunya kuat gitu. Kalau mereka bisa ketemu Yesus itu betul anugerah yang luar biasa. Tapi papa ini seorang pembelajar Bapak Ibu. Jadi dia belajar ini, belajar itu, belajar. Semua kitab dia pelajari.
Al-Quran dia pelajari, ya Tripitaka dia pelajari, saudara. Alkitab juga dia pelajari. Dia pelajari karena ini seorang pembelajar. Saudara, lalu ketika dia sedang baca Alkitab Bapak Ibu, dia menemukan tentang doa Bapa kami. Saudara, waktu dia menemukan tentang doa Bapa kami, dia bilang ini, wah ini aku cari. Ya, ini aku cari di dalam doa Bapa kami ini sudah lengkap semua. Dia bilang gitu. Ya, Yesus bisa ngajarin murid-murid doa Bapa kami kan Bapa kami di surga. Berarti kan Yesus juga mengakui Bapak kita ini saudaranya Yesus. Ya, juga sama-sama kita punya Bapa yang sama. Wih, dia bilang, kan luar biasa. Kita saudaranya Yesus, ya dia belum masuk ke kasihnya Yesus. Tapi bagi saya kan, wah udah ini keren banget. Kita saudaranya Yesus semua loh. Yesus kan anak sulung. Kita nih saudara-saudaranya, kita punya Bapa yang sama. Berarti kita seperti Yesus hidupnya. Nah, saudara dia mulai terbuka. Dia panggil anak-anaknya saudara. Dia bilang sama anak-anaknya sebelum dia meninggal beberapa hari. Dia bilang gini, Papa sudah ketemu dengan sang hidup. Papa sudah ketemu dengan sang cinta. Mulai hari ini Papa buang semua adat istiadat. Papa buang semua budaya yang Papa pegang selama ini. Papa buang semua Papa buang. Kenapa? Papa sudah dapat sang cinta. Jadi tahu apa yang dilakukan buat anak-anaknya? Dia suruh keempat anaknya. Mulai hari ini kalian ke gereja. Mulai hari ini kalian cari Tuhan Yesus. Kalian ke gereja. Beri diri dibaptis. Mati bersama dengan Yesus. Supaya Yesus bisa hidup. Saudara, wah. Waktu anaknya cerita seperti ini, saya bilang, wah keren banget ya. Luar biasa. Ada? Kenapa? Seorang Buddha totok yang menurut kita hanya kita yang masuk surga. Saudara. Ya, Kristen yang masuk surga. Saudara. Ternyata itu kan hanya agamanya aja. Tapi waktu Tuhan mulai singkapkan mata hatinya. Tuhan dia mulai buka hati untuk menyambut Tuhan saudara. Tuhan nyata. Dan anaknya sendiri mengalami mukjizat yang begitu luar biasa saudara. Ya, dia mengalami keguguran 5 kali. Dan dokter bilang kamu tidak mungkin bisa punya anak. 5 kali keguguran. Anak pertama. Kenapa? Rahimnya itu lengket. Satu-satunya cara dokter bilang gitu kepada anak-anaknya, kamu mesti dioperasi dulu untuk buka supaya lepas. Lalu dia tanya sama papanya, itu papanya belum meninggal. Pak gimana Pak? Papanya bilang, gak usah operasi, gak usah minum obat, kamu percaya Yesus saja. Yesus berkati rahimmu. Wah saudara, yang keenam bisa dapat anak. Dia bilang sebenarnya mustahil. Ilmu kedokteran aja udah berkata 5 kali keguguran kok, karena gak kuat. Lengket rahimnya. Tanpa obat. Tanpa ditumbang tangan. Papanya cuma bilang, kamu percaya gak? Yesus yang ada dalam diri kamu akan melakukan semuanya. Kamu percaya gak? Saya percaya Pak. Terjadi saudara. Bukan hanya 1 anak dia dapat. 2 Tuhan kasih saat ini. Dan sudah gede-gede. Bilang ini. Jadi waduh. Jadi kita masih terbuka nih. Saudara bahwa apa? Tuhan itu sedang getol-getolnya. Dia ingin berbicara dengan pribadi, lepas pribadi buat setiap kita. Tinggal apa? Kita buka hati aja. Tuhan silakan. Silakan. Ya. Persoalannya dalam kekristenan ini saudara, ya kita kan ikut budaya. Ya, mulai dari tanggal 1 kemarin sudah ada Natalan. Sudah ada undangan tanggal 1 udah Natalan. Sampai tanggal 31 saudara. Sibuk dengan liturgi, sibuk dengan kegiatan ya. Natalan gereja lah, terus Natalan di rumah lah, Natalan keluarga besar lah, Natalan marga lah, banyak banget. Nanti Januari juga ada loh. Ya, biasanya yang Katolik itu nanti Januari, yang pemerintah itu nanti Natalannya Januari, saudara. Ya, orang sibuk dengan acara, orang sibuk dengan liturgi, tapi orang tidak peduli dengan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Kenapa? Karena dalam kekristenan, saudara, sudah Kristen berpuluh-puluh tahun, sudah melayani, tapi apa? Yang hidup adalah aku. Itu persoalannya. Ego kita yang hidup, aku yang hidup. Itu sulit. Ya. Berbulan-bulan Tuhan ngajarin kita, jangan pakai otak, jangan pakai pikiran. Ya.
buangin otaknya, buangin pikirannya. Kita bilang, gimana Pak orang hidup gak pakai pikiran? Gak bisa Pak. Saya ada hari ini kan pakai pikiran Pak. Ya kan? Terus akhirnya apa? Kita pusing, kita migrain dan sebagainya. Kenapa? Kita pakai otak. Dan beberapa sampai akhirnya jadi apa? Tumor, kanker. Kenapa? Mikirin terus. Gak berhenti-berhentinya. Udah mikirin anak, mikirin cucu lagi gitu. Habis mikirin cucu, mikirin cicit lagi. Lihat, gak akan pernah selesainya. Tapi seseorang tadi, sebelum ibadah pertama, saya ngobrol sama dia. Gimana Bu? Udah Pak Adi, mulai hari saya gak mau mikirin lagi. Saya lepas. Biar Tuhan yang mikirin saya. Mantap. Yes. Mesti begitu, Tuhan yang mikirin kita. Ada yang mikirin kita, tapi kita gak mau kan? Karena kita apa? Sok mau mikirin diri sendiri. Kan capek. Belum lagi perasaan kita. Ya, seseorang menceritakan sakit hatinya itu ya, dari mudanya gitu. Dari muda dia udah sakit hati saudara. Karena apa? Ditinggalin suaminya ketika anak masih usia beberapa bulan. Kecewa berat. Lalu setelah beberapa tahun suaminya minta balik, dia tolak. Enggak, enak aja lo ya. Lo udah susah mau balik. Ya, gua anak masih kecil lo tinggalin. Saya bilang percuma, itu kan kejadian itu kan harusnya enggak ada. Tapi supaya apa? Supaya kamu dapat Yesus, supaya kamu buka hati, kamu terima Yesus, sambut Yesus. Tapi itu enggak gampang. Enggak gampang, kenapa? Iblis mainnya di area itu, pikiran. Kalau pikirannya enggak, karena main perasaan. Ya, lihat seseorang sebel, ya, dikritik orang, lu sok tahu lu, bla 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 bla, saudara. Ya, gitu, main perasaan. Lalu apa lagi yang berikutnya iblis main saudara? Di keinginan. Tuhan berkata keinginan daging, keinginan mata, saudara keangkuhan hidup itu bukan dari Bapa, itu dari dunia. Tapi itulah cara iblis untuk apa? Mengikat kita. Saudara. Makanya hari ini Tuhan mau, saudara, aku mati, Yesus yang hidup. Itu dasar kekristenan, itu dasarnya. Kalau kita belum masuk ke dasar ini, saudara, ini awal kita ikut Tuhan, gak bisa. Nanti minggu ketiga, sudah ada temanya kan, benar Yesus dalamku, gak bisa gitu. Gak tahu siapa dalam diri kita. Saudara. Kita mengakuinya Yesus dalam diri kita, tapi belum tahu. Ya, karena apa? Karena kita belum mati. Ya, mati, gimana caranya Pak? Saya mau mati Pak. Tapi ada yang mau mati aja takut. Mau mati takut Pak. Ya. Ini mati apa? Mati ego, mati aku. Kenapa bisa takut? Kenapa? Pemilik lamanya enggak mau. Pemilik lamanya akan berusaha ketika kita mengambil keputusan untuk aku mati, Yesus saja yang hidup, pemilik lamanya akan berusaha mengganggunya. Saya malas Pak, tadinya semangat jadi malas coba. Siapa? Setan yang bikin. Ada yang besok mau dibaptis, malam ini dia nggak bisa tidur. Ketakutan, kok rasa mencekam. Itu yang terjadi. Saya bilang gak apa-apa. Kok bisa begitu kan? Kalau kita mau baptis seperti biasa kan gampang aja. Ada seorang anak muda, saya tanya kamu udah baptis? Udah. Kapan? Ya Pak ada satu gereja umumin hari ini baptis, ya silakan daftar. Dia nggak pernah ke gereja, dia belum kenal Tuhan Yesus, belum pernah baca Alkitab, daftar aja. Karena didaftarin, dia baptis. Saya bilang itu bukan baptis, itu mandi. Bisa membedakannya mandi sama baptis? Ya, baptis itu kan baptiso. Baptis itu apa? Betul-betul kita dikuburkan. Ya, dosa kita dikuburkan, ego kita dikuburkan, saudara. Waktu kita bangkit, saudara, bukan kita yang bangkit. Siapa yang bangkit? Yesus yang bangkit. Nah, kita ketipunya, ya Pak, aku sudah mati, tapi waktu bangkit aku yang bangkit. Ya gak bisa. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Kata oleh Dia itu betul-betul sang kebenaran. Kalau akunya gak mati, Bapak Ibu masih ada akunya kok. Makanya orang kan bingung kan, kalau melakukan sesuatu, sering tanya sama saya, Pak ini dari Tuhan apa dari aku? Kenapa ada pertanyaan itu? Karena akunya masih hidup. Tapi kalau akunya sudah mati kan gak ada pertanyaan.
Apapun yang kita lakukan, kita mengakui oleh Dia. Kan enak. Oleh Dia. Aku kerja ini, ya oleh Dia. Aku bisa di sini, ya oleh Dia. Aku buka usaha ini, ya oleh Dia. Oleh Dia. Kan kita mengakui, kan semuanya oleh Dia. Jadi nggak ada oleh siapapun. Tapi untuk nancep di hati kita oleh Dia itu, wah, itu kalau bukan kasih karunia, nggak mungkin bisa. Saya aja bilang, kok susah ya, susah ya. Kalau bukan anugerah Tuhan yang mencelikkan, yang mengerjakan nggak bisa. Kenapa? Karena saya tahu kok akunya itu ingin berusaha terus. Padahal enak kan oleh Dia yang melakukannya. Tapi naluri dosa kita Bapak Ibu, aku kita itu mau muncul. Kayaknya mau terlibat, mau kelihatan, mau berusaha gitu. Akhirnya apa? Kita capek, kita lelah sendiri. Jadi dasar kekristenan itu adalah aku mati, Yesus yang hidup. Ya, lewat apa? Mari kita melihat di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5 Bapak Ibu. Ya kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara, kalau orang artinya, Pak kita kan sekarang bebas Pak. Enak Pak bebas gini saudara. Ya, wah kita bisa melakukan apapun. Ya enggak, itu bukan bebas, itu bablas namanya. Ya, beda saudara. Tuhan lepaskan kita dari konsep-konsep gereja. Tuhan lepaskan kita dari hukum-hukum gerejawi. Kita terlepas dari liturgi Bapak Ibu. Supaya apa? Kita bebas menikmati Tuhan. Tapi seringkali kita bukan bebas, kita kebablasan. Karena apa? Karena dengan cara kita sendiri. Ya, makanya muncul kan pertanyaan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kan Pak semakin berdosa kasih karunia semakin bertambah. Gak bisa seperti itu. Ya, ayat yang kedua. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, ayat yang ketiga. Baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita baptis ini bukan apa. Banyak orang, oh saya mau dibaptis. Untuk apa? Jadi anggota gereja. Aku mau dibaptis, tanda apa? Sebagai orang Kristen. Aku mau dibaptis, mau apa? Mau menikah. Atau aku mau dibaptis supaya hidupku mengalami perubahan. Ya, aku mau dibaptis supaya aku sembuh. Banyak cara, bukan itu. Bukan. Aku dibaptis apa? Supaya apa? Aku mati. Yang hidup siapa? Yesus. Makanya Bapak Ibu boleh ditanyakan dalam diri kita. Iya udah dibaptis. Saya dibaptis tahun 91 yang lalu. Tahun 90 saya ke gereja. Ya. Tahun 91 saya ambil keputusan dibaptis. Ya, tapi 6 tahun yang lalu, saudara ketika dalam persekutuan, ya, ada yang menyatakan dengan karunia rohani bahwa apa? Menyatakan saya belum mati. Artinya apa? Baptisan dulu bukan mati, tapi apa? Mandi. Maka saudara kalau ingat istilah-istilah dulu ya, permandian ya, pernah dengar ya kata ya, baptisan itu permandian, betul mandi. Ya mandi kayak biasa aja. Ya saudara mandi sehari sekali, 2 kali, 3 kali, ya seperti biasa, nggak ada perubahan kan. Terus harus mandi. Kalau mati apa? Sekali. Waktu dinyatakan begitu saudara, saya sambut. Itu anugerah buat saya, bagi saya itu anugerah. Karena konsep di sininya kuat juga kan. Konsep tentang baptisan, arti baptiso sendiri. Tahu kan, orang hanya dibaptis sekali, itu kan konsep. Tapi waktu Tuhan terangi saya bilang, ya saya sambut. 6 tahun yang lalu kami berdua menerima baptisan kematian lagi.
Kenapa? Tuhan, aku serahkan hidupku Tuhan. Ya, kalau saudara baca dengan teliti di Alkitab, bukan hanya baptisan buat kita saudara, ada baptisan orang mati loh. Tapi kita sulit mengerti ini. Mengerti ini saudara, kenapa? Karena kita sih belum mati. Tapi kalau kita tahu dalam dunia roh itu begitu luas. Makanya Paulus bilang kan, ya ada baptisan buat orang mati. Orang-orang yang sudah mati, saudara, udah mati. Tapi kita bisa mewakilinya. Kenapa? Kan ini perkara roh. Bukan perkara lahiriah kan. Wah, banyak saudara dinyatakan itu. Kami alami itu, pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi aku mati. Yang hidup siapa? Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat baptisan air. Makanya ketika 6 tahun ini saya lakukan baptisan air tidak seperti dulu. Seperti dulu kan, wah berderet, ayo langsung, ayo langsung. Sekarang waktu dibaptis, waktu dibangkitkan dilihat lagi. Ya, yang punya karunia roh ini lihat, udah mati belum nih? Gimana posisi rohnya, gimana hatinya? Belum. Lanjutin lagi. Terus. Ya, bahkan gak mati-mati saudara, dikasih katrol. Gak lulus ini, dikatrolin, dilulusin gitu saudara. Ya, tapi saya lihat yang dikatrol-katrolnya juga tuh, ya kehidupannya gak mengalami ya perubahan gitu. Kenapa? Kan belum mati. Jadi jangan kecewa Bapak Ibu, ya udah bawa baju ganti, udah bawa handuk, ternyata nggak jadi baptis, atau udah dibaptis pun ternyata belum sah, belum bisa gitu loh. Ya sudah, kita nyerah, ya daripada ngaku mati tapi belum mati, mati suri namanya itu kan ya, kan rugi enggak dong. Yesusnya kan nggak bisa hidup, kan akunya masih hidup gitu loh. Jadi baptisan di sini betul-betul bukan pengajaran gereja, bukan doktrin. Ya, saya nggak peduli mau baptis cara apa, cara percik, cara selam, pakai bendera, kalau bahasa bala keselamatan tuh terserah itu, tapi apa maknanya? Ketika kita mengambil keputusan untuk mati, lewat baptisan air, Bapak Ibu, supaya apa? Yesus yang hidup. Ini baru awal permulaan kita ikut Tuhan. Baru awal loh. Jadi kalau kita belum ambil keputusan untuk mati bersama dengan Kristus, ya nggak pernah keputusan awal kita ikut Yesus. Aku terus yang menghidupi diriku. Aku terus yang menjalani diriku. Ya, jadi ingat ini. Ya, jangan takut. Sekalipun intimidasinya kadang kuat, saya bilang orang nggak bisa tidur, serangan dan sebagainya gitu ya. Ya itu, ya iblis main di perasaan pikiran kita aja. Tapi melangkah aja. Kan Tuhan yang mau. Tuhan yang mau kita tinggal bertindak Bapak Ibu. Oke, kita lihat ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Satu apa? Yesus yang hidup. Enak Bapak. Betul. Kalau Yesus yang hidup, Yesus yang demonstrasi dalam hidup kita setiap hari Bapak Ibu. Yesus yang manifestasi, enak banget hidup kita, enak. Hidup kita ini gak seperti ini. Hidup saya ini gak seperti ini. Saya sadar nih, saya belum membebaskan Yesus yang hidup dalam hidup saya gitu. Karena apa? Aku yang sudah mati itu mau dibangkitin lagi. Mau disuntik lagi keinginannya. Yuk bangkit lagi. Perasaannya mau disuntik lagi, ayo bangkit lagi. Pikirannya mau disuntik lagi, ayo bangkit lagi. Ayo mikir lagi yuk. Ayo berperasaan lagi yuk, ayo. Udah. Kami ketemu dengan seseorang yang sangat tertutup. Lalu dia bilang gini, gak boleh cerita sama siapapun ya. Ya udah saya gak cerita. Jadi Bapak Ibu gak bisa dengar ceritanya. Ceritanya sebenarnya seru. Cuma dia udah pesan, jangan cerita sama siapapun. Jadi gak ada ceritanya gitu ya. Beda kan sama Pak Haji tadi. Semua diomongin. Mungkin diajak saya ke rumah nanti dia jelasin semua barang-barang dia miliki. Gitu. Saking dia terbukanya sih ya. Tapi itulah kehidupan itu ya. Nah, sekarang kita kan gak ada urusan orang lain. Kan saya ketemu orang yang tertutup begini, saya ketemu orang yang terbuka begini, saya ketemu dengan orang Buddha yang totok yang Tuhan ngomong langsung dia begini, orang Islam apa yang kayak ngaji Roso itu Islam tapi
Coba dengar aja nanti. Kok bisa ya statement-statementnya itu, ini mah seperti yang Tuhan sedang nyatakan buat kita hari-hari ini gitu. Ya, jangan pusing dengan agama, jangan pusing dengan budaya. Cukup sadari dirimu, sang kesadaran ada dalam dirimu. Ya, dia pakai bahasanya sang kesadaran. Ya, kita kan sang cinta dalam diri kita yang menghidupi kita. Ya, oke, saya mau baca dalam terjemahan The Message-nya. Oke. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 5, terjemahan ya The Message-nya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Terus berbuat dosa agar Tuhan mengampuni? Semoga saja tidak. Jika kita sudah meninggalkan negeri tempat dosa berdaulat, bagaimana mungkin kita masih tinggal di rumah lama kita di sana? Jadi kalau kita sudah meninggalkan, katakan, negeri dosa yang berdaulat, hidup lama kita, ya hidup aku yang hidup selama ini, ya bukan Yesus yang hidup dalam baptisan air itu, lalu apa? Mungkin gak kita bangun rumah lagi di sana? Kan enggak. Kita enggak tertarik lagi, betul enggak? Saudara jijik gak lihat dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Bro Yohanes jijik gak? Jijik kan? Nah kalau jijik ngapain kita banggakan? Gak usah banggakan, dulu saya begini, dulu saya begini. Bunuh orang aja belum. Semua saya makan, daging manusia aja belum. Bangga begitu ya. Enggak usah. Kenapa? Itu menjijikan. Justru yang kita ceritakan saat ini nih. Sang cinta yang ada dalam diri saya. Kok saya bisa begini ya? Enggak napak tanah kan? Ngambang kan? Masih ngambang hari ini? Masih. Jangan khotbah doang ngambang. Habis selesai khotbah mendarat lagi gitu ya. Jangan ngambang terus ya. Oke, nanti pegang ya, dia ngambang enggak. Lanjut. Atau tidakkah kita sadari bahwa kita berkemas dan pergi dari sana untuk selamanya. Goodbye. Ya, tapi kenapa kita masih ditarik dengan manusia lama kita? Saudara perokok, saudara lepas dengan rokok. Tapi kok tertarik lagi? Yono ngerokok lagi. Sempat berapa tahun dia berhenti lah. Dia bilang, Yon, jangan Yon. Ya, kan dia sempat asma kan. Nah, itu tuh, kamu berhenti ngerokok, sembuh loh. Dia pulang kampung, gak enak lagi saudara, ngerokok lagi. Ya itu resiko ditanggung sendiri ya. Ya padahal udah sempat beberapa tahun berhenti. Kenapa? Karena aku belum mati. Kalau aku belum mati, si setan akan tarik lagi. Itu loh enak. Ya kan? Kita yang terlepas di narkoba, ya sakau, Tuhan yang lepaskan kita dengan cinta dan kasih. Tapi kalau dia nggak hidup dalam diri kita balik lagi. Yang terikat dengan minuman keras gitu. Kalau Yesusnya nggak hidup, dia tarik lagi. Yang terikat dengan apa? Scroll semua di scroll. Karena nggak ada kerjaan gitu ya. Ya terikat lagi saudara. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama kita yang harusnya kan sudah dikuburkan bersama dengan Kristus, saudara. Tapi kok apa? Iblis tarik lagi. Kenapa? Karena kita tidak bebaskan Yesus hidup. Nah, lanjut. Sampai di mana? Oke, itulah yang terjadi dalam baptisan. Kan? Ketika kita masuk ke dalam air, kita meninggalkan negeri dosa yang lama. Ketika kita keluar dari air, kita masuk ke negeri kasih karunia yang baru. Hidup baru di tanah yang baru. Saudara, ini kan lebih simpel kita mengertikan ya. Jadi ketika kita masuk dalam air baptisan itu, makanya maknanya kan luar biasa. Bukan baptis, udah selesai. Nama baptisnya apa? Bukan. Tapi betul-betul kita masuk dalam air itu, karena air itu lambang darah Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam air itu, kita mati bersama-sama dengannya. Egonya mati, kita mati. Waktu kita bangkit, dikatakan kita masuk ke negeri kasih karunia. Hidup kita hanya kasih karunia demi kasih karunia. Lanjut. Itulah arti baptisan ke dalam hidup Yesus. Ketika kita diturunkan ke dalam air, itu seperti penguburan Yesus,
ketika kita diangkat keluar dari air, itu seperti kebangkitan Yesus. Kita masing-masing dibangkitkan ke dalam dunia yang dipenuhi terang oleh Bapa. Kita sehingga kita dapat melihat kemana kita akan pergi, ke negeri baru kita yang berdaulat dan penuh kasih karunia. Kan beda. Pasti beda kok. Ya, jadi saudara kalau udah dibaptis, ya udah dinyatakan mati waktu baptis tuh, tapi sekarang kok hidup kita kok balik lagi. Ya, jangan-jangan belum mati. Waktu kemarin dibaptis mati suri. Matinya cuma sebulan, matinya cuma setahun, nggak mati selama-lamanya. Kenapa? Kita yang buka hati untuk akunya bangkit lagi. Jangan. Hari ini Bapak Ibu, nanti siang kita ada baptisan. Ya, Bapak Ibu buka hatimu, engkau mau menyambut silakan. Silakan, kenapa? Ini keputusan pribadi, awal engkau mengikut Tuhan. Ya, buang semua ketakutan, buang semua kemalasan, buang konsep-konsep gereja. Saya lihat kita nih konsep gerejanya, konsep rohani yang banyak menutup. Bahkan saya sudah dibaptis, masa baptis ulang? Jadi orang ribut, saudara. Para teolog-teolog itu ribut hanya soal baptisan. Soal baptis mana sih yang benar, selam atau percik? Wah, ribut bertahun, itu nggak perlu. Ya, itu nggak penting. Ribut, berantem. Ya, aku yang paling benar, yang selam yang paling benar, yang percik yang paling benar, merasa paling benar. Ya, kalau udah merasa paling benar, saudara, kita ketipu setan. Tapi hari ini ya, bebaskan Tuhan. Ngomong di hati kita masing-masing. Oh, Tuhan sudah ngomong saudara, jangan tunda-tunda lagi. Ambil keputusan. Saya mau dibaptis mati. Aku mati biar Tuhan Yesus yang hidup dan hidup selama-lamanya. Jadi enggak usah, aku mau dibaptis supaya ini, supaya enggak ada. Enggak ada. Supaya aku lebih baik, supaya aku diberkati, supaya aku sembuh, supaya aku mengalami mukjizat, supaya aku ini enggak ada. Aku mati, Yesus aja yang hidup. Terserah Yesus mau lakukan apa di dalam hidupku, saudara. Saudara dan saya cuman hanya menikmati Dia sepenuhnya. Amin. Tuhan berkati kita semua ya.